Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam, dipanjangkan umur sehat walafiat, rizki yang halal yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, para putra putri keturunan soleh dan solihah, istiqomah dalam beribadah, dijauhkan dari segala bala musibah dan fitnah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah diberi jalan keluarnya, hati yang resah gelisah ditenangkan, dan semoga Indonesia tetap damai, terjaga persatuan dan kesatuannya, subur makmur gemah rifah rozinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan semoga kita dinasibkan bisa berangkat ke tanah suci, ibadah haji, ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Banser dan Ansor yang saya hormati, karena kitabnya belum ada ini tuh ya, Safinah, untuk pertemuan ini masih sugesti atau motivasi dalam tolabul ilmi. Siap mendengarkan? Siap nih? Pasal kelima menjelaskan tentang keutamaan tolabul ilmi. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar, maksudnya keluar dari rumah, tujuannya adalah untuk tolabul ilmi,
bahwa maka orang tersebut fi sabilillah, ada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Jadi kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan keluar dari rumah menuju ke majlis taklim, dan niatnya adalah untuk tolabul ilmi, maka kegiatan kita ini ada di jalan Allah sampai kita kembali lagi ke rumah. Alhamdulillah. Waqala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda ilal masjidi, barang siapa yang di pagi hari menuju ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia tuju, illa ayat ta'alama, kecuali tujuannya, maksudnya untuk tolabul ilmi, khairan, dalam kebaikan, au yu'allima, atau akan mengajarkan ilmu, kana lahu, maka jelas bagi orang tersebut pahalanya ka ajri hajjin tamatin hajjatu, ganjarannya bagaikan ganjaran ibadah haji yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ngaji ya, atau mengajarkan ilmu dengan niat lillah karena Allah Ta'ala, maka oleh Allah diberi pahala bagaikan pahala haji yang sempurna. Apa sih pahala haji yang sempurna? Oleh Allah diampuni dosanya, bersih dosanya, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Makanya kita harus semangat. Jadi mungkin awalnya kita pengajian atas dasar dipaksa oleh ketua Ansor umpamanya, oleh Kasat Orion, atau umpamanya ini kalau tidak hadirnya malu ketika ketemu dengan saya. Nah sekarang yuk kita luruskan dengan tolabul ilmi ini atas dasar keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya bagaikan ganjaran ibadah haji yang sempurna. Ini ada yang sudah hajian belum? Belum. Ya, Pak Mursyid alhamdulillah umroh. Nah jangan kecil hati ini sahabat Ansor Banser. Ya, Allah itu benar-benar maha penyayang. Walaupun belum dinasibkan ibadah haji, belum dinasibkan ibadah umroh, kalau kita continue istiqomah, dawam dalam tolabul ilmi, maka ganjarannya haji yang sempurna. Alhamdulillah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-guduhu warrawahu
fi ta'allumid dini. Orang yang tolabul ilmi di waktu pagi dan di waktu sore, benar-benar tolabul ilmi ingin tahu tentang ilmu agama Islam, itu khairun, lebih baik indallahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan minal jihadi, jihad fisabilillah di jalan Allah. Jadi pahala tolabul ilmi ini tidak kalah hebatnya dengan jihad, berangkat ke medan perang melawan kafir dengan perang secara fisik. Karena memang kita ini umpamanya ada pertempuran secara fisik, maka masih lebih bagus tolabul ilmi. Makanya ini para sahabat, kita ini jangan sampai membuat suatu momen atau umpamanya adalah situasi Indonesia sedang damai, Indonesia benar-benar terjaga persatuan dan kesatuan, karena menginginkan mati syahid, ternyata malah dibuat-buat Indonesia ini menjadi mencekam, Indonesia menjadi konflik, membawa nama-nama jihad. Ini adalah kebohongan, bahkan pengkhianatan. Naudzubillah min dzalik. Di Makassar suami istri mengatasnamakan jihad dan tempat kembalinya adalah surga. Ini ternyata paham yang salah. Kalau mau perang secara fisik, ya harus di tempatnya. Di mana? Ya di negara yang memang sedang konflik antar agama, umpamanya Islam melawan kafir secara frontal, umpamanya ini mah di Palestina. Nah, Indonesia mah negara yang damai, alhamdulillah, bukan tempat jihad dengan fisik. Kalau mau jihadnya dengan jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya kita istiqomah tolabul ilmi, sedangkan hawa nafsu dan syaitan selalu menggoda supaya kita ini tidak ngaji. Nah, lawan nafsu tersebut, itu adalah jihad yang sesungguhnya untuk di Indonesia sekarang ini. Bukan dengan fisik, apalagi sampai bom bunuh diri, itu mati konyol. Bisa dipahami nih. Kita lanjutkan. Waqala, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafaqqaha fi dinillah," barang siapa yang ingin paham, mengerti di dalam agama Allah azza wa jalla, kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan mencukupi, memenuhi apapun yang engkau inginkan, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Ini kan gak disangka-sangka, ada bala-bala, kacang, selai, larutan, aqua, kopi luwak, jeruk. Ya Allah, ini rizki yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat bahwa pahala yang sebesar ini, semulia ini, kita tolabul ilminya lillah, karena Allah, bukan lamal amin, lamal basit,
bukan karena tujuan makanan dan bukan karena mau pamer pakaian, bukan. Bisa dipahami Pak Sarip? Ya, walaupun gak pakai rompi atau jaket banser gak apa-apa. Ya, pokoknya kita ini bukan karena materi atau umpamanya ada keinginan sifatnya duniawi, tapi benar-benar karena Allah ingin menghilangkan kebodohan supaya amal ibadah kita didasari dengan ilmu. Dijamin nih, dicukupkan oleh Allah apa yang engkau inginkan dan rizki yang tidak disangka-sangka. Waroda fil asar, dan datang lagi yaitu dari para sahabat. Kalau Nabi itu akhbar hadis, kalau asar adalah dari para sahabat. Innallaha, sesungguhnya Allah takafala, akan menanggung jawab li tolibil ilmi, bagi yang tolabul ilmi, menanggung jawab birizkihi, tentang rizkinya. Jadi kalau kita ingin rizki, bahkan ditambah dengan rizki yang tidak diduga-duga, bukan meninggalkan ngaji, tapi makin mengistiqomahkan ngaji. Bahkan kalau kita sedang dagang dan kitanya tidak diatur oleh orang lain, contoh jualan atau kita bisnis memang kita yang ngaturnya, maka jangan meninggalkan tolabul ilmi, karena tolabul ilmi menjadi wasilah, menjadi sababiyah Allah akan menanggung jawab rizki kita akan diberkahkan oleh Allah. Pokoknya untuk pertemuan yang akan datang tidak ada istilah umpamanya, kok ini sahabat Banser si A, kok ini tidak hadir lagi jualan. Diatur oleh kita, kecuali kita kerjanya di PT. Kalau di PT kita diatur oleh atasan. Tapi kalau usahanya kita yang mengaturnya, maka jangan sampai kita diatur oleh kesibukan diatur oleh kita. Gitu. Pak Miftah ini, beliau yang ngatur, kecuali ada yang meninggal. Tidak ada istilah jangan dulu meninggal ya. Ini mau ngaji dulu, enggak ada. Nanti dah. Ini ada kejadian waktu malam Rabu. Saya pada Isa ada kabar bahwa di Babakan Ngante ada yang meninggal. Ini si Koh ini yang memberi kabar ini ya terpercaya. Singkat cerita, pengajian mohon doa dari jamaah semuanya, bahwa ada jamaah ibu-ibu yang meninggal namanya Fulanah bin Fulan. Udah didoakan dan lainnya. Beres ngaji ternyata ada telepon lagi. Senang belum meninggal senang gitu. Aduh, saya ini bingung, udah didoakan meninggal ini. Singkat cerita, waktu hari malam Rabunya saya lagi di Jatisari di sana. Jam 10 kurang lebih, ternyata meninggalnya baru jam 10. Itu. Nah, ini masalah meninggal mah tidak ada yang tahu, tapi secara pokok bahwa mulai sekarang dengan tahu dalil-dalil tentang tolabul ilmi, akan dijamin rizki kita, akan dihasilkan tujuan kita, maka usahakan jangan sampai tidak mengikuti tolabul ilmi. Qala Sayyiduna Al-Habibu Abdullah
bin Alawi Al-Haddad. Nah, terkenal kan? Sehingga Ratibul Haddad. Ini adalah merupakan nasihat dari yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau memberikan nasihat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ilmu yang beliau sampaikan kepada kita sehingga menjadi yaitu Al-Habib Abdullah ini mendapatkan rahmat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hada yang ini maksudnya Allah menjamin rizki orang yang tolabul ilmi adalah takafulun khosun, yaitu takaful tanggung jawab jaminan yang khos, yang khusus. Ba'da takafulil ami, setelah yaitu tanggung jawab secara umum. Maksudnya bagaimana? Alladzi yatakaful, alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ardi. Jadi yang ditanggung jawab oleh Allah itu terbagi dua nih. Ada yang disebut takaful, yang khos, ada yang am. Jadi ada yang jaminan secara khos, secara spesial, secara istimewa. Ada lagi jaminan yang sifatnya umum. Bagaimana jaminan yang umum? Adalah Allah menjamin rizki kepada seluruh yang namanya hayawanat yang ada di muka bumi ini, yang hewan merayap diantaranya manusia. Ini pokoknya ditanggung jawab rizkinya. Tapi yang sifatnya umum adalah untuk kekuatan hidup selama di dunia. Itu yang umum. Contoh, kita ini walaupun tidak usaha, ada ya teh rizkinya teh ada, karena untuk bertahan hidup. Tapi kan kita ini punya keinginan, yang belum menikah ingin nikah. Masa diam saja, berpangku tangan saja, kan itu. Maka harus ada usaha. Nah, di antara usaha kita ini ya secara syariat kerja keras dan istiqomahkan tolabul ilmi, maka oleh Allah akan diberi rizki yang dijamin oleh Allah. Dan rizki jaminan Allahnya ini yang khos, yang istimewa nanti, yang tidak disangka-sangka. Amin. Bahkan kalau penjelasan dari yang lain mah, rizki itu kan terbagi tiga di sana. Satu, rizki yang mutlak. Rizki yang mutlak itu pokoknya usaha atau tidak usaha, pokoknya ada itu untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah rizki yang am. Nah, rizki yang am adalah rizki yang umum. Ini yang dicari oleh kita, yang kerja di PT, yang jualan, dan lain-lain ya, bisnis. Nah, ini yang am, yang biasa. Terkadang kita usaha memprediksi untung per hari 200.000, ternyata malah 20.000. Bahkan ada diprediksi akan mendapat keuntungan ini per bulannya ada 10 juta, 20 juta, ternyata malah rugi, malah ditipu dan lain-lain. Ini adalah rizki yang am. Kadang-kadang ya 1,5 deh ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 habis deh gitu. Sampai ke Kalimantan coba teteh Pak Mursyid, itu rizki yang am. Tapi semoga bermanfaat untuk kita, amin, amin. Buat apa banyak rizki kalau tidak dipakai untuk
biaya yang tolabul ilmi. Tadi teh ya, yang ngajinya sudah hebat, apalagi ngaji dan menanggung jawabnya. Wah, eta mah pimpinan nanti di surganya juga, amin. Tadi saya dengan ini Jaa adik Senaa. Sekarang kan ada jadi ketua Hamida Himpunan Alumni Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya, koordinator Karawang. Terus untuk NU dikelari ya Rois pimpinan. Eta ada uangan gak sih? Pada ini ayat duitan tuh ya? Gak ada. Gak ada. Bahkan yang paling konsen lagi sekarang ini Ketua Hamidah. Tok ada instruksi berangkat ke Ciamis untuk seksi Ketua KSDK untuk kemasyarakatan, sosial, keamanan, dan harus dengan ketua koordinator berangkat dan lain-lain. Ya, sama ini dengan Ansor Banser NU dari 2017 sekarang 2021. Perasaan yang belum pernah ada kucuran dana dah. Atau walaupun nggak dari PC juga tuh ayam beren saeutik mah tipe amil sekjen itu nggak ada itu tuh. Tapi kita ini bukan itu kita. Memang perjuangan demi agama Islam, demi kita membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita membela Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah, kan itu jangankan harta, tenaga, pikiran, nyawa pun kita korbankan demi izul Islam. Amin. Jangan hitung-hitungan nih, waduh kesini ini, aduh bensin 1 liter ini. Hina sekarang ya. Jadi ada rizki yang mutlak, itu mah yang memang walaupun tidak usaha itu dijamin. Ada lagi rizki yang am, ini mah yang kita cari tapi kadang-kadang lepas lagi. Nah dari rizki yang khos nih, rizki yang khos mah yang istimewa, ini mah kelasnya eksekutif, ini mah pokoknya ini mah pilihan dari Allah, rizki yang tidak dikira-kira nih, yang tidak disangka-sangka. Caranya bagaimana? Istiqomah thalabul ilmi, yakin ya. Jadi payakunu maknahu ziyadat taisiri, tambah kemudahan oleh Allah, amin ya. Wa raf'al mu'nati wal kulfi fi talabi rizqi wa usuli, dan oleh Allah ternyata akan dihilangkan nanti masalah-masalah yang memberatkan kepada kehidupannya, dan Allah terus memperhatikan, menanggung jawab tentang rizki orang-orang yang tolabul ilmi. Jadi para bapak ini terutama mungkin Kasat Koryon, Pak Uci, Pak Mursid, ya yang jajaran teras, atau umpamanya sahabat Banser kalau mau ikut ya perjalanan saya tolabul ilmi, silahkan. Malam Selasa Karawang Timur, sampai ke sana setengah 10-nya. Kadang-kadang kalau macet jam 10 sampai jam 11, pulang ke rumah setengah 1 ngaji. Terus malam Kamisnya itu Karawang Barat. Kemarin mah di Medang Asem dari Dengklok
Cikangkung ke sana hampir 1,5 jam, sampai ke sana 10:30 ngaji. Bahkan kemarin penutupan khotam kitab Daqaiqul Akhbar itu di loji. Ya, seperti itulah. Maka yakin rizkinya itu tidak disangka-sangka pokoknya. Siap mengikuti jejaknya, siap. Ilok gitu senata iya dah. Masa iya gitu? Kalau meninggalkan jualan nanti ini rizki datang sendiri. Ilok gitu. Masa iya gitu? Cuk saha. Maksud di sini kita yang mengatur. Bukan meninggalkan jualan, bukan meninggalkan kerja, tapi kita bisa mengatur, terutama yang memang usaha kita, kitanya yang mengatur. Kalau PT itu bukan kita yang mengatur, beda cerita. Nah di sini wa min aqwal asbabi al jalibati li rizqi aidon kama dzakaru al arifun. Di sini musannif kitab Manhajus Sawi di antara sebab-sebab untuk mempercepat datangnya rizki kepada kita nih Pak, para sahabat Banser Ansor, namanya rizki itu jangan terbayang dengan uang wae. Buat apa kita memang uang didapatkan, tapi rumah tangga tidak harmonis, itu adalah lebih menyakitkan. Ya. Jadi pokoknya yang namanya rizki itu adalah kenikmatan yang membawa semangat ibadah, itu rizki. Masalah nilainya mau sedikit mau banyak, pokoknya membawa semangat ibadah, membawa ketenangan dalam beribadah, itu adalah rizki. Contoh, kita punya anak, itu rizki, membawa ketenangan hati. Dulu kita ini tidak menikah, sekarang menikah, alhamdulillah punya istri, tenang bawaan semangat ibadah, itu rizki. Ya keinginan sih uang tiap hari 2 juta, istri dan anak soleh dan soleha, amin. Tapi kalau kita suruh memilih, tiap hari memang menghasilkan uang 500.000, tapi rumah tangga berantakan. Milih mana? Milih rizki rumah tangga yang harmonis daripada uang 500.000 per hari, tapi ternyata anak tidak soleh, tidak soleha. Sehat badan kita ini rizki, ya. Itu dan Radi ini sehat badan. Pagi-pagi sudah standby dengan Pak Uci. Sedang apa coba? Kopi hitam. Dengan apa? Ya Allah, nasi uduk, nasi kuning. Ini nikmat walaupun kantong kosong. Rizki ini alhamdulillah. Di kantongnya sampai ada 2 juta, tapi sakit tidak enak kata teh. Uangnya sampai 2 juta, 3 juta di kantongnya, mobilnya mobil Fortuner bahkan Hummer, tapi ternyata pantatnya bisul, tidak enak kata teh. Ya. Nah ini yang bisa menyebabkan akan segera atau mempercepat datangnya rizki, diantaranya ya dari yaitu nasihat dari para ulama-ulama yang arifin, yang ma'rifat, diantaranya iqamatus sholati bita'dhimi wal khusyu', yaitu mendirikan sholat dengan memuliakan sholat, mengagungkan sholat, dan penuh dengan kehusyuan. Jadi mohon maaf, ini sahabat Ansor Banser
sesibuk apapun kita sedang usaha, sedang jaga pesantren ulama, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu jangan ada oknum. Itu banser subuh bangun nanti jam 9. Itu mah di sana, di sini mah soleh semuanya, amin. Kecuali kesiangan, tidak disengaja ya teman. Tapi kalau tiap hari menjadi sengaja ya teman. Iqamatus sholati, ya tegakkan sholat 5 waktu dengan kita memuliakannya. Maksudnya bahwa sholatnya serius, ya. Kalau umpamanya kita tadinya pakai kaos oblong, kaos kutang, pakai koko kan itu, atau pakai kemeja yang sopan dah gitu. Kita adat kita budaya pakai sarung, ya pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung, kita pakai celananya yang rapi kan gitu. Jadi pakaian yang tajamul, yang tazayun, pakaian yang indah itu mengagungkan sholat. Jangan sampai kita ketika undangan pakaian yang style, tapi ketika sholat kucel and dekil, ini adalah menghinakan sholat. Jadi secara lahiriah, secara fisik, maka kita ini pokoknya jangan menyepelekan sholat. Tampil dengan sempurna, tajamul, keindahan, tazayun, keindahan, pokoknya pakai. Bisa dipahami? Dan hati yang khusyuk. Nah kita udah khusyuk belum nih? Ya kita ini insya Allah kita ini sudah khusyuk, tapi khusyuk kitanya mah levelnya level 1 juga nanti. Kan kalau pedasnya kita beli sebelah kan itu, ini pedasnya levelnya level berapa? Level 1, 2 sampai 15. Ternyata kita ini baru level 1, tapi disebutnya pedas dengan gitu. Nah kita ternyata karena kita ada manusia biasa, bergelimpangan dosa kan itu ya. Nah kita bukan malaikat, kita bukan para nabi, kita mah adalah yazidu wa yanqusu, iman kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, sehingga dari segi lahiriah amalia kita ini banyaknya dengan berkurang kan itu ya, hoream kadang-kadang. Nah tapi kita berusaha ketika sholat pokoknya ingin khusyuk, sampai purum-purum kan itu memegang supaya khusyuk, tapi malah beraibaran ingat kajanda ya khusyuk kita mah kemampuan aja segitu kan gitu. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ada yang begitu ada? Ya Allah. Wa qira'atu suratil waqi'ati, dan yang kedua adalah membaca surat waqi'ah, khususon terutama bagusnya bilaili, yaitu di waktu malam. Jadi man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tasibhul faqir. Barang siapa yang membaca surat waqi'ah tiap malam, maka oleh Allah tidak akan kena kefakiran. Osok ya, waqi'ahna osok. Waqi'ah tiap malam itu ya pada Isya. Ya sampai sebelum subuh malam deh. Ini mah kalah oleh ikatan cinta coba. Eta mah Pak Uci eta mah. Yo kita ini baca surat waqi'ah. Ini janji Nabi mustahil bohong. Tidak akan kena kefakiran bagi yang mendawamkan baca surat waqi'ah tiap malam. Sehingga dalam sejarah itu riwayat Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang miskin. Nah ternyata ini putra-putranya sudah diwaris ilmu, bahkan hafal dari kecil, yaitu anak-anaknya ini hafal waqi'ah. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Ibnu Mas'ud, engkau secara materi ternyata tidak punya, engkau sudah mewariskan apa untuk anak-anakmu sebelum engkau meninggal, supaya nanti anakmu itu tidak miskin?
Jawaban Ibnu Mas'ud, saya sudah tenang karena anak-anakku dari kecil sudah diwariskan istiqomah membaca surat Waqiah. Yakin 20 tahun, 30 tahun ke depan anak-anakku akan menjadi anak yang kaya, anak yang benar-benar berkah rizkinya, tidak menjadi anak yang fakir. Jadi wariskan ti aya nanti dari sekarang. Punya anak, ajarkan Waqiah. Kita meninggal sudah mewariskan Waqiah. Ini janji Nabi, tidak akan kena kefakiran. Dan yang ketiga adalah wasurat Yasin, membaca surat Yasin nih. Wa tabarakalladzi biyadil mulku, dan membaca surat Tabarok. Waktu subuh, di waktu subuh, maksudnya yang kita bada subuh. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca surat Yasin bada subuh, qudiyat hajatuhu, akan dipenuhi kebutuhannya. Ini sahabat Ansar dan Ansor pada subuh ini baca Waqiah, baca Yasin, baca Tabarok. Apakah tidur lagi? Atuh basurip atuh. Nah, tidur lagi, bangun lagi, bangun lagi, tidur lagi, kan gitu kopi deh. Tapi yakin Pak Uci mah selalu standby, jam 7 sudah ada di pesantren. Alhamdulillah, ditemani oleh para di. Ngopi deh wae. Sedikit lagi. Wa hudurul masjidi qoblal adzan nih. Hadir datang ke masjid mau berjamaah. Nah, sebelum adzan. Ini mah udah adzan, baru adzan. Udah komat, baru komat. Ngopi lagi, makan lagi, ngobrol lagi, HP lagi. Nanti senang. Nanti. Nah, yang mempercepat datangnya rizki adalah kita hadir di masjid sebelum adzan, harus sama. Ketika adzan, kita sudah ada di masjid. Subhanallah. Wal mudawamatu ala toharoh, mendawamkan, ya, itu melanggengkan, mendawamkan punya wudu, ya, mendawamkan selalu suci, ya. Bahkan mohon maaf yang sudah berumah tangga ini, kalau malam bersetubuh dengan istri, maka usahakan, jadi kalau sudah berhubungan lelah, langsung ngopi, wudud. Makan, wudud. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Bagus sama kita langsung mandi. Kalau tidak langsung mandi juga, minimalnya kita wudhu dulu. Membersihkan, ya, kehormatan kita nih, kemaluan. Lalu wudhu, niatnya biasa, nawaitu raf'al hadasil asghari. Nah, dengan wudhu, walaupun kita belum mandi besar, itu sudah menghilangkan kemakruhan, walaupun kita minum, makan dan lainnya. Bisa dipahami? Dawam punya wudhu, dawam suci, ya Allah, narik-narik mempercepat datangnya rizki. Wa ada'us sunnatil fajri, dan kita melaksanakan sholat sunat fajar, maksudnya sholat sunat qobliyah subuh. Kalau di Arab kan, baik di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ketika jadwal waktu sholat, nama sholat itu tidak ada nama subuh, tapi fajar, ya. Jadi sholat fajar, duhur,
asar, maghrib, isya. Jadi tulisannya bukan subuh tapi fajar. Bisa dipahami? Nah, ini kita bisa melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, ya. Wal witri, dan kita sholat witir nih fil baiti di rumah. Wa imaratu ma ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi uqufan fil masjidi, dan yang seterusnya kita memakmurkan masjid, ya, ba'da sholat subuh sampai terbit matahari, kita iktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf di dalam masjid dengan terus membaca wiridan, atau kita apapun zikir, baca sholawat, baca Al-Quran dan lain-lain sampai terbit matahari, sholat duhaan itu baru keluar. Nah, ini akan mempercepat datangnya rizki yang barokah. Tapi ada geningannya, ditunggu terus oleh istrinya di rumah, jam 9 belum pulang, sampai jam 12 belum pulang juga. Ternyata jam 1 baru pulang, pas ditanya terkunci sudah di dalam masjid. Sakalina teka luar-luar di masjid juga teh wiridan, kakunci geningan gitu. Itu dibuka-buka pas ayah merebot geningan itu. Eta mah kakunci eta. Iman niatnya memakmurkan yaitu masjid dengan itikaf dan diisi dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, itu akan mempercepat datangnya rizki. Dan terakhir, waqallu, dengan selalu kita ini membaca dzikir Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya kafi, ya mugni, ya fattahu, ya razzaqu, ya kafi, ya mugni, ya fattahu, ya razzaqu, ya kafi, ya mugni, ya fattahu, ya razzaqu. Amalkan ya, silakan. Bitikror, diulang-ulang weh. Bahkan saya mendapat ijazah dari almarhum al-maghfurlah Kiai Jaja Abdul Jabbar, setiap badak sholat padu itu dawamkan 100 kali ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak 100 kali. Bahkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang biasa kita nadomkan itu ya kafi dengan Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Yang jualan nih kalau lagi nunggu warung, ya, nunggu dagangan kita daripada melamun, maka saya dapat ijazah dari Al-Maghfurlah juga, putri dari Waajengan, Ibu Hajah Ulfah Quraisyin, yaitu amalkan ya Goniyu ya Mugni, ya Goniyu ya Mugni, ya Goniyu ya Mugni, terus ya, pokoknya yang banyak saja. Ya Goni artinya Allah yang maha kaya, ya Mugni Allah yang memberi kekayaan, Allah yang mengayakan, ya, Allah yang memberi kekayaan. Maka kita meminta kepada Allah yang kaya supaya kita ini dikayakan oleh Allah, dibanyakkan rizki yang barokah. Ya Goniyu ya Mugni, Allah yang maha kaya dan Allah pun yang memberi kekayaan.
Ya Fatahu, Allah yang maha pembuka, pembuka segala macam perkara. Kita ingin dibukakan jalan rizki. Ya Rozaku, Allah yang maha pemberi rizki. Ya Allah, bukakan rizki dan turunkan rizki untukku ya Allah. Kalau masih ada di langit, turunkan ya Allah. Kalau masih ada di tanah, ya Allah, keluarkan ya Allah. Nah inilah ya Kafi, ya Mugni, ya Fatahu, ya Rozak, atau ya Goniyu, ya Mugni. Silakan dah kalau lagi jualannya. Terus kalau ba'da sholat fardu kita dawamkan 100 kali ya Fatahu, ya Rozak. Nah ini di pesantren sudah didawamkan ya. Dari 2017 sampai sekarang itu santri Nurul Falah Al-Huda Kaliwedi itu mendawamkannya. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya. Ini ada 4 perkara yang bisa menarik cepat rizki. Ada 4 perkara yang bisa menghalangi rizki. Ini mah menurut Imam Syafi'i. Jam 11 lewat. Tapi ini sekilas aja nih supaya bekal nih. Ada 4 perkara yang bisa mempercepat datangnya rizki. Ini kolak siapa? Imam Syafi'i. 1, qiyamul lail, yaitu sholat sunat di malam hari. Nah ini kita siapkan buat Ramadan. Ya kita di luar Ramadan boro-boro bangun jam 2 jam 3. Itu subuh juga 5:30. Nah Ramadan mah qiyamul lail. Ya, kita jam 1, jam 2, jam 3 bangun untuk sholat sunnah. Wa kasratul istighfari bil ashar, dan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Kita waktu sahur biasa 3:30 sampai menjelang datangnya subuh. Nah itu perbanyak membaca istighfar. Setelah kita makan sahur, kita langsung ke masjid. Ada jeda waktu sebelum datang waktu subuh, 15 menit lagi, 20 menit, istighfar diperbanyak. Yang ketiga, wa ta'ahudus sodaqoti, sungguh-sungguh dalam sodakoh. Istiqomahkan. Ya saya punya program yaitu Al-Hudaker untuk dana pendidikan yatim dan duafa. Itu sekarang 69 anak. Ya nanti ditambah lagi yang baru sekarang PPDB 10. Oleh saya udah di stop, ini sudah terlalu banyak. 69 nanti tambah 10, 79. Itu per bulan tidak kurang. Biayanya itu 22 juta per bulan. Nah ini istiqomahkan ya, wa ta'ahudus sodaqah, sungguh-sungguh istiqomah dalam sodaqah. Walaupun pamannya per bulan 50.000 atau 500.000 atau 20.000, istiqomahkan. Ini akan mempercepat datangnya rizki. Dan yang terakhir, wa dzikru awalan nahari wa akhirah, dan selalu dzikir di awal hari, di awal siang gitu ya, wa akhirahu, dan di akhir siang ya. Jadi kita tiap hari pokoknya jangan lepas dari berzikir kepada Gusti Allah. Dan awas nih, ada 4 perkara yang bisa menghalangi datangnya rizki. Yang pertama nih, naumus subhati, tidur pada subuh. Nah, ya kecuali malamnya sudah ngepam sampai jam 2, beda cerita. Atau kerja shift 3 pulang jam 6 pagi, tidur kan itu beda cerita kan ya. Atau karena sakit kan itu. Ini makan jam 10 sudah tidur, bangun 4:30, bahkan jam 5 ya, seling dulu sholat subuh, tidur lagi. Nah ini nih ya penghalang rizki teh. Nah, wa qillatus sholati, dan sedikit sholat sunat. Kalau sholat fardunya mau udah istiqomah, tapi sedikit sekali. Ya qobliyah enggak, ba'diyah enggak, witir enggak, tahajud enggak, duha enggak, kan itu sedikit dalam sholat sunatnya. Ini menghalangi cepatnya rizki. Yang ketiga, wal kasali, kedul, malas. Pemalas we mambung usaha.
Sehingga ada pujangga Arab itu dalam syairnya, falam arolil kusala al-hadha siwan nadami wal hazan. Tidak pernah kulihat seorang pemalas mendapatkan kesuksesan kecuali kesedihan dan penyesalan nantinya. Jangan pemalas, apalagi banser yang sudah diklasar, yang siap tempur, siap segala-galanya. Jangan menjadi pemalas. Yang keempat, wal khiyanatu wal khiyanat dan khianat. Khianat nih diberi amanah, khianat. Ingkar janji. Ini jangan khianat. Di sini sekarang alhamdulillah ya ketua Ansor yaitu Gus Mursyid, sekjennya, lalu Kasat Koryon, ini amanah ini. Ya, saya sebagai Rois MWC Kelari, ngapa mengadakan pengajian ini? Ini tanggung jawab ilmu kepada Banser, Ansor. Jangan sampai nanti saya ini ditanya di hadapan Allah, pernah tidak membimbing tentang ilmu para Banser dan Ansor? Oh alhamdulillah, udah kan itu tiap malam minggu, bahkan sebulan 2 kali, nanti bebas. Tapi ketiga, pernahkah memberikan ilmu? Enggak. Wah galak. Nah, cukup sekian. Ada pertanyaan? Kan kita kalau ngobrol-ngobrol yang tidak karuan sampai jam 1 gue kuat. Ini ngaji jam 11 itu. Itulah ya, setan dan hawa nafsu. Ya, wanaruhu bisyahawat. Kalau untuk ke neraka mau dimotivasi, disugesti wae Gusti. Untuk ngaji mah jalan ke surga. Ih, dibelenggunya teh jangan hoream we hoream. Dihitung eta nguap oge heuai geus barakali moal. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan yang tidak hadir, alhamdulillah. Intinya bahwa kita mulai dari sekarang dan seterusnya, yuk tansyituna minat ta'alum wa ta'lim. Kita semangat untuk tolabul ilmi, ngaji dan ngajar. Ngajar, ngaji, ngaji, ngajar, 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 ngajar. Itulah torekoh al-sunnah wal jamaah yang tadi ternyata untuk rizki ditanggung jawab. Bahkan ada rizki yang khos yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu punya istri 4 gitu. Cukup sekian, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina lana Muhammad wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau